dan wabah corona ini cepat berakhir, jadi bisa offline lagi ya. Nah, hari ini kita kemarin sudah materi kemarin itu hanya pada materi pengantar ya. Nah, kemarin itu sudah materi pengantar, yang mana kemarin sudah disebutkan pengertian hukum pidana ya. Pengertian hukum pidana ini banyak sekali pendapat-pendapat para ahli ya. Kalian bisa menelusuri melalui referensi-referensi yang sekarang sangat terbuka ya, baik itu melalui media internet ya. Terus fungsi hukum pidana ya, hukum pidana sebagai hukum publik, sumber hukum pidana juga kemarin ya, sejarah hukum pidana. Nah, ini Bapak harapkan materi pengantar itu saudara perdalam ya, masing-masing. Dalam mata kuliah hukum pidana ini kami tim lebih menekankan pada 3 masalah pokok ya, 3 masalah pokok dalam hukum pidana. Nah, kemarin sudah Bapak sampaikan bahwa dalam hukum pidana itu ada 3 permasalahan pokok yang menjadi bahasan ya. Dan 3 masalah pokok ini harus betul-betul saudara bisa memahaminya ya. Yang pertama itu masalah tindak pidana, yang kedua masalah pertanggungjawaban pidana, yang ketiga adalah masalah pemidanaan. Nah, hari ini Bapak sebagai tim ditugaskan untuk khusus ya, menyampaikan materi tentang pertanggungjawaban pidana. Sedangkan untuk tindak pidana nanti disampaikan oleh Ibu Diana Haiti ya. Sedangkan masalah pemidanaan atau pidana itu akan disampaikan oleh Ibu Tia. Nah, di sini kita akan membicarakan agar kita bisa memahami apa itu pertanggungjawaban pidana. Di sini Bapak ada mengutip ya dari Profesor Mulyatno. Dia mengatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Nah, dari pernyataan Mulyatno ini sudah kita dapat menangkap ya bahwa dalam pertanggungjawaban pidana itu kita membicarakan tentang konsekuensi ya suatu perbuatan. Jadi kalau seseorang itu melakukan suatu perbuatan, itu dia harus ada konsekuensi atau ada apalagi perbuatan itu istilahnya perbuatan yang dalam bentuk tindak pidana, yang tanda kutip tindak pidana. Maka otomatis perbuatannya itu harus ada pertanggungjawaban. Nah, jadi dengan demikian pertanggungjawaban pidana itu tidak akan ada kalau tidak ada orang yang tidak melakukan tindak pidana. Nah, jadi timbulnya pertanggungjawaban pidana itu adanya tindak pidana dulu. Ya. Jadi orang tuh berbuat tindak pidana baru diproses pertanggungjawaban pidana. Ya. Seperti itu ya konsepnya ya. Nah, sebenarnya kalau dalam mata kuliah hukum pidana itu sebenarnya kita harusnya membahas tindak pidana dulu. Apa itu tindak pidana, ya kan? Nah, tapi karena kita pembagian materi,
dalam hal ini Ibu Diana masuk di grup di kelas sebelah ya, dia mungkin menyampaikan tentang tindak pidana. Ya. Nah, di grup sini Bapak ditugaskan dulu. Nah, jadi nggak apa-apa ya, tapi kita nanti menyinggung-nyinggung juga apa itu tindak pidana. Ya. Nah, tindak pidana itu kalau Bapak secara nanti lebih spesifiknya nanti Ibu Diana nyampaikan ya. Tindak pidana itu adalah segala perbuatan yang mana itu diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam perundang-undangan pidana. Ya. Nah, jadi segala perbuatan ya yang diancam atau yang bisa dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam perundang-undangan pidana. Itu yang disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana itu dalam hukum positif kita atau hukum yang berlaku sekarang, itu diatur di dalam KUHP. Ya. Jadi dalam KUHP itu mengatur tentang tindak pidana atau perbuatan apa saja yang bisa dikenakan sanksi pidana. Nah, bentuk tindak pidana di dalam KUHP itu ada yang berupa kejahatan dan ada yang berupa pelanggaran. Nah, kalau kejahatan itu diatur di buku 2. Kalau pelanggaran itu diatur di buku 3. Ya. Nah, di buku 2 itu misalnya ada di situ kejahatan terhadap keamanan negara. Ya. Kejahatan penghinaan. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Kejahatan terhadap nyawa. Nah, jadi macam-macam di sana kejahatan. Ya. Tapi segala bentuk kejahatan yang perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana di dalam KUHP itu tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan bagi negara. Di situ misalnya kejahatan terhadap keamanan negara, ya kan? Nah, perlindungan terhadap orang perorangan, misalnya terhadap harta benda, misalnya tindak pidana pencurian, ya, kejahatan terhadap jiwa atau nyawa. Ya. Nah, kalau pelanggaran itu diatur di buku 3. Di situ ada pelanggaran tertib umum, pelanggaran terhadap penguasa umum. Ya. Nah, kenapa dibedakan ada tindak pidana dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran? Ini nanti ada konsekuensi sanksi. Ya. Ada konsekuensi sanksi yang mana kalau orang melakukan kejahatan itu kalau kita lihat dari segi sanksi itu lebih berat ya dibandingkan orang yang melakukan pelanggaran. Nah, itu tindak pidana. Nah, kalau kita berbicara pertanggungjawaban pidana ya, di sini disebutkan bahwa pengertian pertanggungjawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban subjek hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum pidana. Nah, jadi apabila ada subjek hukum pidana yang melakukan tindak pidana, baru bisa dipertanggungjawabkan pidana. Subjek hukum pidana di sini kalau di dalam KUHP itu hanya orang perorangan ya. Kalau di dalam KUHP itu subjek hukum pidananya itu hanya orang perorangan. Ada artinya di sini person ya. Person di sini artinya manusia. Kalau binatang tidak bisa dipertanggungjawabkan, misalnya binatang merusak-rusak rumah atau merusak-rusak kebun. Nah, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di saat ini manusia. Nah, subjek hukum ini lebih luas lagi kalau dalam perkembangan hukum pidana. Bisa kita lihat di dalam tidak hanya kalau KUHP tadi kan subjek hukum hanya person atau personal. Kalau kita lihat subjek hukum yang ada diatur di dalam undang-undang pidana khusus atau
undang-undang di luar KUHP, bahwa subjek hukum pidana itu bisa dilakukan oleh badan hukum atau yang disebut dengan korporasi, ya. Nah, itu beda lagi nanti pertanggungjawaban pidana korporasi, ya. Nah, itu beda lagi. Nah, jadi di situ ya, bahwa kenapa kita membicarakan pertanggungjawaban pidana ini adalah kita membicarakan pertanggungjawaban subjek hukum terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Ya. Nah, kalau orang sudah itu misalnya orang itu dianggap bisa ya mempertanggungjawabkan pidananya, maka orang itu kalau sudah dia melakukan tindak pidana, terus apakah orang itu bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, ya, maka akhirnya dapat dilakukan yang namanya pemidanaan. Pemidanaan ini artinya penjatuhan sanksi pidana di hukum, ya. Nah, jadi urutannya itu adanya tindak pidana dulu, lalu pertanggungjawaban pidana, lalu pemidanaan. Ya. Ini kalau kita kaitkan dengan hukum acara pidana, ya, tindak pidana ini masuk dalam proses penyelidikan. Ya. Jadi penyelidikan itu artinya menggali apakah suatu peristiwa itu tindak pidana atau bukan. Misalnya kayak kasus Edi Mulyadi mengeluarkan pernyataan di televisi itu kan. Nah, banyak di situ yang menggugat kan. Lalu polisi di sini dituntut atau misalnya masyarakat ya menghendaki agar Edi Mulyadi ini mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, atas ucapannya itu ya. Nah, masyarakat di sini meminta pertanggungjawaban atas ucapan atau perbuatan Edi Mulyadi itu. Nah, tapi kita di sini tidak bisa langsung mempertanggungjawabkan itu. Ya, mempertanggungjawabkan suatu perbuatan itu harus dulu dianggap tindak pidana atau bukan. Seperti itu ya. Jadi polisi nanti melakukan penyelidikan dulu. Jadi polisi menyelidiki bahwa pernyataan Edi Mulyadi itu tindak pidana atau bukan. Seperti itu dulu, dia melakukan penyelidikan dulu. Ya. Nah, untuk mengetahui bahwa itu tindak pidana atau bukan, maka kita harus melihat pada unsur-unsur. Ya, unsur-unsur. Nah, kalau kita lihat unsur penghinaan, misalnya Bapak buka dulu KUHP ya. Penghinaan tentang kejahatan terhadap penghinaan. Nah, penghinaan itu kalian kalau punya KUHP, baca di buku 2 ya, bab 16 tentang penghinaan. Tentang penghinaan. Ya, bab 16. Nah, itu di pasal 310 mulainya ya, sampai pasal sampai pasal 321 ya. Nah, di pasal 310, barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam dengan karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, di sini disebutkan bahwa barang siapa itu subjek hukum namanya ya. Artinya siapa saja. Tapi di dalam KUHP siapa saja yang dimaksud siapa saja ini adalah hanya person, orang perorangan, bukan korporasi ya. Kalau di tindak pidana khusus itu menyebutkan ya
barang siapa itu adalah orang perorangan dan badan hukum. Tapi kalau KUHP dia cuma orang perorangan atau person saja ya. Dengan sengaja. Nah, harus dibuktikan itu unsur itu. Apakah Edi Mulyadi itu dia sengaja atau tidak mengeluarkan pernyataan itu untuk menyerang kehormatan atau nama baik. Ini artinya nama baik seseorang ya. Kalau dia itu kan nama baik apa istilahnya suatu daerah ya. Ini contoh aja ya, bukan apakah itu masuk pasal 310 atau tidak, bukan, ini contoh saja ya. Ini contoh, mungkin ada di pasal 3 tentang penghinaan di pasal 311 atau 313 ya. Nah, ini harus dilihat dulu unsurnya ya. Nah, atau nanti tentang undang-undang ITE bisa juga dikenakan di situ ya. Ini contoh saja. Bahwa untuk menyatakan suatu itu tindak pidana itu harus memenuhi unsur. Ya. Nah, unsur kalau tadi kan menyerang kehormatan dan nama baik. Nah, kalau kita melihat kalau tindak pidana itu nanti mungkin disampaikan Ibu Diana ya. Tindak pidana itu ada yang unsurnya itu adalah unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif itu adalah unsur batin yang ada di dalam diri si pembuat atau pelaku. Ini artinya ada unsur niat ya, niat. Nah, niat ini kalau di dalam KUHP itu bentuknya adalah sengaja dan tidak sengaja. Ya. Jadi kan di sini disebutkan di pasal 310 tadi barang siapa dengan sengaja. Nah, jadi dia harus sengaja. Kalau Edi Mulyadi itu misalnya tidak sengaja itu artinya apa ya, atau lalai ya, atau ceroboh istilahnya, keteledoran. Tapi kalau dia sengaja menyerang kehormatan orang lain, maka itu masuk unsur pasal 310. Kalau dia tidak sengaja, udah kelepasan aja atau apa gitu kan, dia tidak ya. Jadi unsur itu harus dibuktikan apakah dia sengaja atau tidak. Ya. Nah, unsur sengaja ini masalah niat ini kan ada di dalam hati. Ya kan berat ini hakim nanti yang membuktikan di pengadilan. Ya, berdasarkan nanti fakta-fakta ya, fakta-fakta di persidangan dilihat berdasarkan misalnya dari wujud perbuatannya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau unsur objektif itu adalah unsur perbuatan. Misalkan dia menyerang kehormatan atau nama baik itu misalnya menyebut bahwa Kalimantan ini hanya tempat tinggal genderuwo. Nah, itu kan menyerang kehormatan ya. Tidak terima misalnya. Ya, tapi itu kan nanti ahli bahasa juga yang bisa ahli juga diperlukan untuk bisa menganalisis. Kan dia ada sanggahan dari tim hukum Edi Mulyadi bahwa itu perkataan dari menyatakan bahwa itu adalah tempat yang sangat jauh. Nah, seperti itu kan beda-beda ya menanggapinya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita harus membuktikan dulu tindak pidana, apakah itu tindak pidana atau bukan. Kalau dalam bahasa hukum acara pidana itu yang disebut dengan penyelidikan. Jadi dilakukan dulu penyelidikan. Nah, kalau dia ternyata setelah dilakukan penyelidikan, ternyata terbukti oleh pihak aparat kepolisian ini menyatakan bahwa dia terbukti ini merupakan peristiwa tindak pidana, maka naik tingkatannya menjadi penyidikan. Nah, penyidikan ini untuk membuktikan, artinya untuk melakukan di sini proses siapa yang bertanggung jawab. Nah, artinya pertanggungjawaban pidana lalu berbicara di sini. Ya, siapa ini artinya adalah orangnya. Kalau tindak pidana tadi perbuatannya, kita menganalisa perbuatan yang seperti itu apakah tindak pidana atau bukan. Kalau pertanggungjawaban pidana ini kita berbicara siapa orangnya, ya. Nah, jadi kita mencari siapa yang mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Nah, siapa yang mempertanggungjawabkan itu adalah otomatis adalah orang yang melakukan tindak pidana
pidana, artinya orang yang berbuat. Maka yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatan itu adalah orang yang berbuat. Mustahil kan orang yang tidak berbuat itu tidak berbuat sesuatu itu diminta pertanggungjawaban, tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Orang yang tidak melakukan perbuatan, orang yang tidak berbuat itu orang yang tidak melakukan tindak pidana itu diminta pertanggungjawaban pidana, tidak mungkin, ya. Jadi harus orang yang melakukan tindak pidana baru bisa diminta pertanggungjawaban pidana, ya. Nah, pertanggungjawaban pidana ini lanjut, ya. Nah, jadi masalah pertanggungjawaban pidana ini pada hakikatnya membahas masalah dapat atau tidak dapat dipidananya pelaku tindak pidana tadi. Nah, jadi kita harus membuktikan lagi pelaku tindak pidana itu kalau dia melakukan tindak pidana tidak mesti dia bisa diminta pertanggungjawaban. Nah, coba baca kalimat ini. Orang tidak melakukan tindak pidana pasti tindak dipidana, ya kan? Orang tidak berbuat apa-apa masa bisa dipidana, tidak kan? Nah, tapi orang yang melakukan tindak pidana belum tentu bisa dipidana. Nah, ini kuncinya tentang pertanggungjawaban pidana. Ya? Nah, mungkin kan kalian sudah membaca-baca juga ya, karena kan informasi sangat luas. Mungkin bisa kita diskusikan kenapa orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Nah, silakan kalau ada yang mau berdiskusi. Kenapa? Ini kan kalian mungkin sudah baca-baca juga ya. Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Salah nggak apa-apa ya. Ini kan kalimatnya orang yang tidak melakukan tindak pidana. Nah, tindak pidana ini ya, tindak pidana itu tidak hanya berupa, kalau di dalam KUHP itu tidak hanya berupa larangan berbuat, tapi bisa juga keharusan berbuat. Nah, jangan kalian kira bahwa di dalam tindak pidana HP itu adalah cuman bersifat larangan-larangan saja isinya. Tapi di dalam KUHP itu juga ada keharusan berbuat. Kalau dilarang berbuat itu misalnya dilarang barang siapa dengan sengaja mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Nah, itu tentang pencurian ya. Artinya di situ dia mengatur tentang larangan untuk berbuat mengambil milik orang lain atau larangan mencuri. Itu larangan. Nah, tapi di dalam rumusan tindak pidana ada juga yang sifatnya bahwa kita diharuskan berbuat sesuatu. Apabila kita tidak berbuat, maka kita bisa dipidana. Apa kira-kira kalau keharusan berbuat itu pasal tentang apa misalnya? Ada yang pernah dengar lah. Kita tuh diwajibkan berbuat sesuatu. Kalau tidak berbuat itu kita nanti bisa dipidana. Nah, itu ada di dalam KUHP ya. Misalnya kita diharuskan untuk menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan. Kita itu ada melihat sendiri ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Nah, tapi kita tidak menolong di sini. Artinya kita harus diharuskan oleh undang-undang untuk menolong seseorang itu. Tapi dalam hati ini kita tidak menolong, maka itu artinya kita bisa dipidana. Itu ada pasalnya ya. Di dalam KUHP Bapak lupa ya pasal berapa. Ya. Karena tidak semua orang hukum itu harus menghafal pasal-pasal. Cuman dia tahu aja, Bu. Oh, ada tentang keharusan berbuat. Nah, bukan nanti KUHP pasal berapa. Ya. Keharusan berbuat itu ya. Nah,
Nah, kembali, kira-kira kenapa orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dipidana? Ya. Kenapa kira-kira? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi orang yang melakukan tindak pidana itu belum tentu dipidana karena tergantung apakah perbuatannya itu diminta pertanggungjawabkan atau tidak, Pak. Tapi kalau misalnya orang yang sudah dijatuhi pidana itu sudah pasti dia melakukan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Makanya orang yang melakukan tindak pidana itu belum tentu dipidana, Pak. Terima kasih. Nah, ini maksud saudara ini artinya orang itu tidak diproses, begitu kah, Robia? Iya, Pak. Jadi orang yang melakukan pidana itu belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak, Pak. Nah, ini yang betul ya, bisa diminta pertanggungjawaban atau tidak. Nah, jadi kita membahas bisa diminta dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya, ya. Nah, kalau dia tidak misalnya, artinya dapat atau tidak, nah, bisa diminta pertanggungjawaban atau tidak, ya. Jadi kalau dia itu tidak bisa diminta pertanggungjawabkan, maka dia itu nanti tidak bisa dipidana. Tapi kalau dia dapat diminta pertanggungjawaban, maka dia bisa dipidana, ya. Nah, ini nanti kita dalam menentukannya berkaitan dengan adanya kesalahan terhadap si pelaku. Jadi kan ada nanti asas di dalam hukum pidana itu namanya tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Ya. Jadi walaupun orang itu melakukan tindak pidana, tetapi dalam dia berbuat tindak pidana itu ternyata tidak ada unsur kesalahan di sana. Ya, tidak terbukti adanya kesalahan, maka dia tidak bisa dipidana. Misalnya ada orang yang mencuri, nah, ada teman yang mencuri HP temannya, ternyata orang itu kan artinya sudah melakukan perbuatan tindak pidana kalau dia mencuri, ya kan? Dia mencuri HP temannya itu artinya dia sudah melakukan tindak pidana. Di dalam rumusan pasal pencurian, itu perbuatan pencurian itu harus dilakukan dengan sengaja. Kalau sengaja itu artinya orang itu dianggap ada maksud atau mengetahui perbuatannya itu dilarang. Artinya ada maksud, ada tujuan ingin mencuri, atau dia mengetahui bahwa perbuatannya itu memang dilarang. Itu sengaja, ya. Nah, tapi ternyata setelah dilakukan penyidikan, ternyata dia mencuri itu karena dia mengidap suatu penyakit, misalnya, ya, penyakit yang suka mencuri-curi itu keinginan besar ingin memiliki barang orang lain, itu istilahnya kalau dalam istilah medis itu kleptomania. Pernah dengar istilah kleptomania? Nah, kleptomania itu ada orang yang bila melihat barang tertarik milik orang lain itu keinginannya besar, ingin memiliki, ya, seperti penyakit kejiwaan itu. Nah, jadi kalau orang yang melakukan tindak pidana tapi ternyata orang itu mengalami ketergangguan jiwa atau keterbelakangan mental, maka orang itu tidak bisa dipidana. Makanya dikatakan walaupun dia melakukan tindak pidana, belum tentu dia bisa dipidana. Dilihat lagi di sini kesalahannya, kan? Apakah, makanya ada asas kesalahan di sini bahwa tidak tiada pidana tanpa adanya kesalahan, atau bisa disebut dengan tiada pertanggungjawaban pidana tanpa ada kesalahan. Jadi seseorang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan pidana tanpa adanya kesalahan. Kesalahan itu unsurnya di dalam KUHP itu adalah sengaja dan tidak
sengaja. Ya, misalnya orang gila, misalnya ya, orang gila, si A gila, lalu ada si B jalan, ternyata si A ini menusuk-nusuk, dia namanya orang gila kan, tidak punya akal. Ya. Nah itu walaupun dia melakukan tindak pidana, melukai orang lain dan sebagainya, dia tidak bisa dipidana karena dia tidak mengetahui perbuatannya itu salah atau tidak. Artinya dia tidak bisa dikatakan dengan sengaja. Ya. Nah itu apa dasarnya di pasal berapa? Adalah pernah baca pasal berapa dasarnya? Bahwa orang yang mengalami keterbelakangan mental atau gangguan jiwa itu tidak bisa dipidana. Izin menjawab, Pak. Pasal Ya. 44 ayat 1. Nah, coba baca pasal 44 itu. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Nah, berarti kan tidak semua orang melakukan tindak pidana itu bisa dipidana. Tapi kalau dia itu ternyata ada hal-hal di sini dalam hal tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dia bisa tidak dipidana, ya, bisa tidak dipidana. Nah, jadi seperti itu ya konsep pertanggungjawaban pidana ini. Jadi pertanggungjawaban pidana ini pada hakikatnya adalah ingin mencari apakah orang yang melakukan perbuatan pidana itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Ya. Asasnya itu adalah asas kesalahan. Jadi yang paling penting, elemen yang paling penting untuk membuktikan bahwa orang yang melakukan perbuatan tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan pidana atau tidak, itu adalah elemen kesalahannya. Ya. Jadi kesalahan itu kan kalau sebagian ahli menyatakan itu adalah unsur psikologisnya. Ya. Psikologisnya. Unsur psikologis. Nah, misalnya kalau orang tuh ada yang orang berkendaraan memang laju dia berkendaraan, ternyata menabrak orang lain hingga meninggal dunia. Ya, bisa nggak dia dipidana dengan pidana pembunuhan? Karena orangnya mati setelah ditabrak. Ada yang bisa jawab kira-kira? Misalnya ada anak muda berkendaraan pacu. Mungkin jalanan pada saat itu kosong, mungkin kan lapang. Tiba-tiba ada yang menyeberang. Lalu mengenai orang yang menyeberang, kemudian mati. Nah, bisa tidak dikenai dengan pidana pembunuhan? Coba baca aja pasal 338. 338 itu kan tentang pembunuhan di sana ya. Pasal 338. Apa pasal 338, ada yang bisa membacakan? Izin menjawab, Pak. Ya. Yang membacakan, Pak. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Nah, barang siapa dengan sengaja. Ini Pak, ya. Di pasal 310 ayat 4, jika kecelakaan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka tersangka akan dipidana kurungan paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 12 juta. 12 juta. Nah, berarti apa? Kenapa dia tidak bisa dikenakan pidana pembunuhan? Padahal sudah menghilangkan nyawa orang lain.
Karena ada unsur ketidaksengajaan, Pak. Nah, jadi unsur ketidaksengajaan ya, karena di dalam pasal 338 itu unsur mewajibkannya itu adalah perbuatan itu adalah ada niat sengaja. Sengaja yang dimaksud di dalam pasal 338 itu adalah ada tujuan dia. Artinya ada tujuan ingin merampas nyawa orang itu. Kalau orang menabrak itu kan tidak ada tujuan ingin apa? Ingin membunuh itu tidak ada. Ya. Orang menabrak itu tidak ada tujuan ingin membunuh. Ya. Misalnya masa saudara lain halnya saudara menabrak orang itu terbukti bahwa saudara memang ada tujuan ingin membunuh. Ternyata setelah diselidiki ada motif bahwa saudara dendam. Nah itu bisa dipidana pembunuhan. Bukan pidana yang kata temannya tadi tentang kecelakaan tadi ya. Karena ada unsur sengaja menabrak ya. Nah, tetapi ingat lagi bahwa bahwa bisa kemungkinan juga dikenakan pasal tentang pembunuhan, kemungkinan ada juga nanti hakim yang bisa menetapkan. Kenapa? Karena sengaja itu di dalam teori hukum pidana itu ada bentuk-bentuknya, ada coraknya macam-macam sengaja itu ya. Ada sengaja dengan maksud, ada sengaja dengan kepastian, ada sengaja dengan kemungkinan. Nah, kalau sengaja dengan maksud itu sebagaimana yang disebut di dalam pasal 338. Artinya dia ada tujuan di situ, bermaksud ingin menghilangkan nyawa orang lain, artinya berniat. Ada tujuan, ada maksud ingin menghilangkan nyawa orang lain. Tapi kalau sengaja dengan kepastian, itu misalnya kasus pencurian misalnya ya. Kasus pencurian, kalau orang mencuri itu malam hari misalnya ya, otomatis pasti dia membobol dulu. Membobol kaca kah, atau jendela kah, ya. Baru dia bisa mencuri, baru dia bisa melakukan perbuatan pencurian. Karena baru dia bisa masuk. Nah, di sini dia mengetahui kepastian bahwa dalam hal melakukan pencurian itu pasti dia harus memecahkan kaca dulu atau apa. Nah, itu sengaja dengan kepastian. Ya. Nah, kemudian kalau sengaja dengan kemungkinan, itu misalnya kayak kendaraan motor tadi ya. Orang yang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi itu harus menyadari bahwa dengan kecepatan tinggi itu ada kemungkinan dia mencelakakan orang lain. Ya, seperti itu ya. Makanya kan dilarang oleh kepolisian mengendarai kendaraan itu di atas kecepatan maksimal. Kenapa? Karena ada kemungkinan bahwa perbuatan seperti itu akan mencelakakan orang lain. Nah, ini macam-macam nanti argumen pengacara saja nanti kan di persidangan kan. Kalau dia ingin membela kliennya, ingin misalnya membela klien si korban bahwa dikenakan pasal tentang pembunuhan, dikenakan berkaitan dengan teori kemungkinan. Artinya dia masuk sengaja. Dia sengaja ini. Sengaja dia. Karena sengaja dengan kemungkinan. Seharusnya dia mengetahui bahwa dengan mengendara dengan kecepatan sekian, itu bisa mengakibatkan menabrak orang dengan mengakibatkan kematian. Seperti itu ya. Nah, jadi ada kemungkinan itu nanti hakim aja yang menilai, kita kembali ke hakim ya. Hakim yang bisa menentukan nanti karena namanya niat batin seseorang ini kan susah juga ya. Nah, itu hakim nanti harus jeli melihat ya. Kalau dia berkendaraan misalnya di tempat sunyi lalu kencang, itu masuk akal ya. Karena pada saat itu suasananya lagi sunyi. Lalu tiba-tiba orang menyeberang. Nah, itu mungkin kelalaian. Tapi kalau orang yang di tempat ramai, laju dengan kecepatan tinggi, orang itu harus bisa menduga bahwa kemungkinan perbuatannya itu bisa mengakibatkan kecelakaan yang berakibat karena matinya orang lain, bisa itu masuk nanti. Nah, itu nanti hakim yang membuktikannya.
hakim yang bisa membuktikan bahwa orang itu. Nah, lalu di situ membuktikan kesalahannya itu nanti kesalahan ini walaupun orang itu misalnya kelalaian pun bisa dipidana. Ya. Kalau dia tidak sengaja, walaupun dia tidak sengaja, tapi walaupun dia hanya lalai, tetap bisa dipidana. Ya. Ketidaksengajaan, lalai itu kan kelalaian atau alfa itu juga artinya tidak sengaja ya. Jadi di dalam hukum pidana itu perbuatan itu baik sengaja ataupun tidak sengaja bisa dipidana. Tapi tidak sengaja ini sifatnya tidak semua tindak pidana. Tindak pidana tertentu saja yang bisa dikenakan pidana berkaitan dengan ketidaksengajaan, termasuk kejahatan terhadap jiwa ini. Ya. Nah, seperti kata tamannya tadi kan di undang-undang lalu lintas tadi, itu undang-undang apa tadi? Pasal berapa tadi yang tentang kecelakaan tadi? Siapa Hafijah ini ya? Pasal berapa tentang kecelakaan tadi yang dibaca? Pasal 310 ayat 4 UU lalu lintas. Nah, itu pasal 310 ayat 4 tadi ya, tentang kelalaian itu. Nah, di tempat Bapak hujan nih kurang kedengaran ya. Nah mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lah dulu berkaitan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana. Bapak izin bertanya. Tunggu Bapak pasang handset dulu ya, hujan nggak kedengaran soalnya. Mohon maaf Pak, boleh menambahkan sedikit? Halo? Maaf Pak, boleh menambahkan sedikit? Bentar ya. Halo? Kedengaran Pak. Oh ya, silakan. Jadi pengen bertanya Pak, kenapa dalam proses penegakan hukum pidana masih memerlukan hukum acara pidana? Nah, jadi di dalam proses hukum pidana memerlukan acara pidana ya. Jadi hukum pidana itu kan ada dua ya. Ada hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material ini kita hanya membicarakan substansi hukum pidana. Ya. Kita hanya membicarakan tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Nah, itu kan. Misalnya dalam KUHP itu kan kita hanya berbicara tentang perbuatan apa saja yang di sini dilarang atau seharusnya berbuat. Kemudian apabila kita melanggarnya, maka kita
bisa dikenakan sanksi pidana. Hanya itu aja kan di dalam KUHP kan. Nah, kenapa kita membutuhkan acara? Maka dalam hal ini adalah kita perlu melakukan yang namanya kita membutuhkan proses ya. Bagaimana kita menerapkan hukum pidana itu ya. Jadi proses di sini yaitu tadi melalui penyidikan, penyidikan dan persidangan. Nah, ini proses ini adalah untuk membuktikan ya. Pertama kalau dalam penyelidikan membuktikan bahwa apa yang dilakukan orang itu tindak pidana atau bukan. Nah, kalau dalam proses penyidikan itu untuk membuktikan bahwa siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana ini. Ini polisi tugasnya ya, penyidikan dan penyidikan ini nanti tugas kepolisian dan jaksa ya. Jadi dia mencari alat bukti dan sebagainya untuk membuktikan bahwa orang ini dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Itu harus perlu bukti ya. Jangan kalau kita ingin ini orang berbuat tapi kita tidak punya bukti ya untuk menyatakan orang itu bersalah atau tidak. Jangan sekadar kita menyebut dia bersalah, tapi kita harus membuktikan. Ya, harus membuktikan bahwa orang itu melakukan tindak pidana atau tidak. Itu minimal 2 alat bukti. Nah, itu fungsinya proses acara pidana itu ya. Acara pidana itu berkaitan dengan proses untuk membuktikan. Nah, nanti kalau sudah cukup 2 alat bukti, bukti itu sudah dikumpulkan oleh kepolisian atau kejaksaan, sudah dicari. Bukti itu pun perlu harus dibuktikan juga keabsahannya, itu melalui proses persidangan. Alat bukti ini dianggap betul alat bukti atau tidak. Bisa aja kan alat bukti itu diada-adakan, atau bisa juga alat bukti itu dihilangkan. Atau misalnya saksi ya, alat bukti itu kan termasuk saksi ya. Saksi itu termasuk alat bukti ya. Bukti termasuk bukti. Kalau orang misalnya dia membayar orang lain untuk bersaksi, nah itu kan bukti yang palsu kan. Nah itu nanti di persidangan. Itu untuk membuktikannya itu di persidangan lagi. Jadi hukum pidana itu hanya berkaitan dengan substansi tentang perbuatan-perbuatan ya, yang berisi tentang perbuatan apa, terus di situ berisi juga tentang unsur-unsur tadi ya, ada unsur subjektif dan objektif. Nah dalam acara itu nanti hukum acara lah nanti yang memprosesnya ya, untuk bisa membuktikan apakah hukum pidana material itu telah dilanggar atau tidak oleh si pelaku. Seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Izin menambahkan boleh nggak Pak? Bisa menambahkan ya. Silakan. Orang melakukan tindak pidana belum tentu dipidana karena belum ada undang-undang yang mengatur atau belum ditetapkan sehingga perbuatan pidana tersebut tidak dapat diberikan sanksi. Contohnya belum ada aturan yang mengatur tentang penjualan data pribadi dan pelecehan seksual non fisik serta prostitusi online yang ada di Indonesia. Belum ada peraturan yang mengikat secara pasti. Nah ya, ini kata temannya ini betul ya. Jadi kalau tidak suatu perbuatan itu belum diatur di dalam perundang-undangan, itu belum bisa dikatakan tindak pidana. Ya, makanya tindak pidana itu adalah segala perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dalam perundang-undangan pidana. Makanya Bapak tadi menyebut ya, tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dalam perundang-undangan pidana. Karena kita ini menganut asas legalitas, ya, asas kepastian hukum. Jadi tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa ada aturan yang mengaturnya. Makanya tadi Bapak sebut bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan yang
dapat dikenakan sanksi pidana menurut perundang-undangan pidana. Ya. Jadi kalau misalnya perbuatan itu dalam masyarakat, walaupun dalam masyarakat itu dianggap istilahnya tidak baik, ya, dicela, ya, naikkan perbuatan tindak misalnya perbuatan itu dicela oleh masyarakat, ya. Tapi kalau undang-undang belum mengaturnya, maka menurut asas legalitas itu tidak bisa dipidana, ya. Nah, tapi aturan legalitas ini nanti kalau kita baca RUU KUHP, ya, RUU KUHP itu dia menyebutkan bahwa di sini tidak hanya kepastian hukum, ya, tidak hanya berbicara kepastian hukum, tapi ada juga yang disebut dengan keadilan, ya. Jadi begini ya, dalam putusan hakim itu harus memuat 3 unsur, 3 asas istilahnya, ya, asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Jadi hakim itu dalam memutus itu dianggap baik itu apabila dia memenuhi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, ya, 3 asas ini. Tapi kalau susah sekali 3 asas ini bisa bisa terimplementasikan dalam satu putusan, itu susah sekali, ya. Nah, misalnya gini ya, saya contohkan. Dulu ada kasus nenek-nenek mencuri karena di suatu kebun, ya. Dia curi karena dia lapar. Nah, nenek itu kalau menurut pasal tentang pencurian dia memenuhi unsur tindak pidana pencurian. Nah, kalau menurut kita menggunakan kepastian hukum, kata temannya tadi kan kepastian hukum bahwa tidak ada suatu perbuatan bisa dipidana kalau tidak ada undang-undang yang mengaturnya, ya kan? Nah, tapi nenek itu kan tidak bisa dipidana, ya, bisa dipidana, ya. Tapi kalau menurut rasa keadilan itu bisa tidak dipidana. Nah, demikian juga misalnya suatu perbuatan itu misalnya tidak diatur di dalam undang-undang, tetapi di sini mencederai rasa keadilan di masyarakat, itu bisa juga dipidana. Dasar hukumnya adalah undang-undang kehakiman. Bahwa di dalam undang-undang kehakiman itu adalah hakim berhak mencari dan menggali hukum yang hidup di masyarakat. Jadi hukum ini ada hukum tidak tertulis, ada hukum tertulis. Ya. Kalau yang temannya bilang tadi hukum tertulis, perbuatan yang diatur di dalam undang-undang. Tapi ada juga hukum yang tidak tertulis. Ya. Nah, kalau di dalam RUU KUHP ini diakui, ya, bahwa di dalam RUU KUHP itu diakui adanya hukum tidak tertulis. Nah, tapi dalam KUHP kita betul kata temannya tadi. Dalam KUHP sekarang betul bahwa yang diakui itu adalah hanya hukum yang tertulis atau hukum yang hanya diatur di dalam undang-undang, ya. Jadi kalau selama tidak diatur di dalam undang-undang itu tidak bisa dipidana, ya, tidak bisa dipidana kalau menurut KUHP sekarang asas legalitas. Tapi kalau menurut RUU KUHP atau konsep KUHP yang akan datang, ternyata bahwa hukum pidana itu tidak hanya hukum pidana tertulis, tapi juga hukum tidak tertulis, ya. Jadi walaupun tidak diatur di dalam undang-undang, tapi perbuatan itu dianggap mencederai, kalau dianggap, karena kan kita berpikir juga logis, ya, berpikir logis karena suatu perbuatan itu kan berkembang terus. Kejahatan ini kan kalau undang-undang itu kan kaku, ya, undang-undang itu kan cuma tulisan, ya, kaku, ya. Undang-undang itu selalu tertinggal dengan peristiwa kejahatan yang terus modusnya berkembang dan sebagainya, ya. Nah, kalau kita kaku terhadap undang-undang, sementara perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang, tapi perbuatan itu sudah mencederai atau menimbulkan banyak korban, maka otomatis kita tidak bisa menjerat secara hukum. Seperti itu, ya. Nah, maka diperlukan di sini dalam RUU KUHP diakui juga yang namanya hukum tidak tertulis, tidak tertulis, ya. Jadi istilahnya hukum itu fleksibel.
Jadi dia walaupun dia tidak memenuhi kepastian hukum, tapi dia memenuhi asas keadilan. Ya, ada korbannya sudah, ya kan? Perbuatannya itu. Nah, tapi kalau untuk sekarang kalian mungkin memahami bahwa kalau jangan seperti itu nanti jadi hakim ya. Kalau jadi hakim tidak ada, misalnya tidak ada undang-undang yang mengaturnya, lalu saudara menolak perkara itu tidak boleh hakim menolak perkara. Jadi kalau ada orang yang mengajukan laporan masuk ke persidangan, ada mengajukan laporan, itu hakim harus menerima. Karena kan di dalam undang-undang hakiman, hakim itu berhak mencari dan menggali hukum yang hidup di masyarakat. Hukum yang hidup di masyarakat itu adalah hukum yang tidak tertulis. Itu undang-undang kehakiman itu. Ya. Jadi hukum yang hidup di masyarakat itu adalah hukum yang tidak tertulis. Jadi walaupun di undang-undang itu istilahnya tidak diatur, tapi di sini hakim berhak mencari, menggali bagaimana sih keadilan di masyarakat. Nah, ya kan? Jadi hakim itu. Makanya hakim itu jangan, kalau jadi hakim nanti jangan jadi seorang undang-undang ya. Seorang undang-undang ini artinya undang-undangnya seperti ini. Nah, itu saklek gitu. Jadi hakim jangan seperti itu. Ya. Karena kan diktum putusan itu berbunyi, coba baca diktum putusannya, putusan pengadilan itu berdasarkan keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa. Ya. Bukan berdasarkan perundang-undangan. Jadi paling tinggi itu adalah rasa keadilan itu. Ya, berdasarkan keadilan. Nah, tapi nanti ada lagi berdasarkan kemanfaatan. Ya, tidak hanya adil, tapi memberikan manfaat juga bagi baik itu masyarakat luas, bagi pelaku, dan juga bagi korban. Ya, harus diperhatikan juga. Tapi betul kata temannya, memang asas kita yang di dalam KUHP sekarang, makanya kan KUHP ini ingin diperbaiki ya, supaya ini kan tidak takut. Karena banyak sekali kasus ya, bahwa kasus tidak tadi yang nenek tadi mencuri, ya, karena lapar. Ada juga orang yang tangkap di Indomaret ya, mencuri ya, karena lapar, mencuri dia. Nah, kalau kita memastikan kepastian hukum menurut peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kepastian hukum, maka orang itu bisa dipidana. Tapi kalau saudara jadi hakim yang tidak hanya melihat kepastian hukum, tapi saudara hanya melihat juga adanya rasa keadilan, ya, saudara bisa juga untuk melampaui undang-undang itu. Oh, ternyata ini karena ini. Tapi harus betul-betul juga pertimbangannya harus kuat juga nanti diprotes juga ya kalau tidak ada argumen yang kuat untuk kalau hakim untuk membebaskan si pelaku. Ya. Nanti ada juga alasan pemaaf ya di situ nanti penghapus pidana ya, alasan penghapus pidana. Tapi faktor ekonomi kan tidak termasuk penghapus pidana menurut KUHP ya. Nah, jadi untuk mempertanggungjawabkan pidana, betul juga tadi tambahan dari temannya bahwa harus ada undang-undang yang mengaturnya. Itu untuk yang sekarang ya, untuk KUHP yang sekarang. Nah, tapi yang akan datang nanti kalian harus juga baca-baca RUU KUHP ya. Karena kan KUHP sekarang ini KUHP peninggalan kolonial. Artinya ini tidak sesuai dengan sudah lawas benar sudah istilahnya nih, KUHP ini tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, terus tidak sesuai dengan istilahnya dengan filosofis bangsa kita ya, filosofis negara kita, adat istiadat kita ya. Nah, seperti itu. Jadi RUU KUHP itu ingin menciptakan bahwa undang-undang yang sesuai dengan istilahnya segi sosial masyarakat kita. Ya, misalnya perzinahan misalnya ya. Kalau dalam KUHP positif sekarang kan perzinahan itu pelakunya salah satunya harus mempunyai ikatan perkawinan. Kalau kedua-duanya masih tidak ada ikatan perkawinan,
tidak bisa dikatakan zina. Tapi kalau dalam masyarakat kita, kan masyarakat kita ini kan berdasarkan latar belakang agama dan sebagainya ya, adat istiadat, itu menganggap sudah zina itu. Kalau yang muslim saja saya tanya apa itu zina? Zina itu kan melakukan hubungan di luar perkawinan. Nah, kalau di negeri mungkin dari undang-undang kolonial itu kan mungkin mereka melakukan dunia barat itu melakukan hubungan di luar perkawinan itu hidup bersama itu biasa aja ya bagi mereka kan. Kalau di tempat kita itu tidak suatu perzinahan seperti itu ya. Makanya kan berbeda kulturnya ya, kultur itu berbeda. Jadi RUKHP itu ingin seperti itu ya. Tapi ada juga kekurangan RUKHP itu ada juga, makanya perlu di sini istilahnya yang namanya buatan manusia itu kan ada kurangnya ya. Ada kurangnya. Makanya berapa kali, berapa puluh tahun kan undang-undang itu kan digodok, tetap yang kemarin mau disahkan juga ada penolakan-penolakan karena dirasa ada hal yang masih kurang. Itu nggak masalah ya. Yang penting ada usaha untuk menciptakan KUHP buatan kita sendiri yang sesuai dengan kultur ya, yang sesuai dengan kultur. Nah, sampai di sini adakah lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Ya. Jika ada orang yang mabuk lalu melakukan kejahatan, apakah bisa dijatuhi pidana? Terima kasih. Nah, mabuk melakukan kejahatan apakah bisa dipidana? Mabuk itu sendiri itu sudah dilarang. Ya. Orang yang mabuk, orang yang minum minuman keras itu sudah dilarang. Ya. Nah, itu sudah satu tindak pidana itu. Ya. Orang mabuk. Kemudian dia tadi melakukan tindak pidana ya. Nah, melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk itu bisa dipidana. Ya. Karena orang mabuk itu bisa dikatakan adalah nanti dia istilahnya karena kealpaan dan sebagainya itu dibuktikan juga ya. Dibuktikan juga. Jadi bisa dipidana ya. Mabuk aja sudah bisa dipidana. Itu ya. Nanti dilihat lagi unsur-unsurnya. Apakah dia melakukan hanya melukai kah? Atau misalnya kayak orang mengendarai mobil juga kan, ada kan yang mabuk yang dalam keadaan mabuk. Nah, itu tetap bisa dipidana. Keadaan mabuk menyetir. Kan tidak boleh menyetir dalam keadaan mabuk. Itu tidak boleh. Dalam keadaan ngantuk aja tidak boleh. Ya. Menggunakan HP aja menyetir itu tidak boleh. Sudah tindak pidana ya. Jadi seperti itu ya. Ada lagi tanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengapa ada orang yang membela diri malah dipidana, Pak? Nah, ini ada orang membela diri ya, malah dipidana. Nah, ini seharusnya kan ada ya, istrinya diperkosa, lalu sang suami itu apa istilahnya membunuh kan? Ini lihat kejadiannya lagi ya, dilihat kejadiannya lagi. Nah, kan membela diri ini kalau dalam keadaan terpaksa itu bisa dipidana. Notwear namanya ya, pembelaan terpaksa. Ya. Tapi kalau misalnya kasusnya seperti apa dulu, ya, coba saudara bisa mengungkapkan kasusnya seperti apa yang saudara yang bisa dipidana itu. Adalah kasusnya. Membela diri bisa dipidana ya. Seperti apa ilustrasi, nggak masalah juga ilustrasi ya. Kan dulu ada yang orang pacaran, terus pada saat pacaran, gimana ya saya lupa ya, di daerah Surabaya atau apa ya. Orang pacaran, setelah pacaran kan ternyata dia pada saat pacaran itu di, apa istilahnya ya, diminta itu apa namanya ya, Dipalak, Pak. dipalak. Nah, dipalak pada saat kan tempat sunyi pacaran nih.
Jadi palak dia. Tapi ternyata orang ini membela diri, ya, kan dipalak pakai pisau. Orang ini ternyata ahli bela diri. Ada itu kasusnya itu, saya ingat ya. Bela diri, ternyata membela diri ternyata malah pelakunya yang mati. Pelaku pemalakan itu yang mati, ya. Itu pada saat di awal-awal dia diproses. Lalu kan netizen, wah masa orang bela diri istilahnya apa? Istilahnya dipidana, ya. Akhirnya pada perkembangan kan si pelaku malah diberi penghargaan, ya, tidak jadi dipidana. Ya. Tapi dibuktikan dulu pembelaan diri dia itu benar-benar enggak dia dalam keadaan terpaksa, ya, benar-benar enggak. Kalau ternyata dia ternyata misalnya kalau cuman misalnya dia melukai aja ya, nah ini membela dirinya sampai berapa tusukan ya, berkali-kali menusuk, ini ada kemungkinan jangan seperti itu juga ya membela dirinya ya. Kalau orang sudah lumpuh ya dilumpuhkan saja, ya. Tapi kalau memang terbukti bahwa dia memang membelakan diri maka tidak bisa dipidana. Itu menghapuskan pidana kalau dia terbukti membela diri. Ya, itu kan ada namanya pembelaan terpaksa ya, maklar namanya. Nah, kalau pembelaan terpaksa itu tidak bisa dipidana ya, tapi dibuktikan juga ya, pembelaannya itu. Itu ada penghapus pidana namanya. Walaupun dia melakukan tindak pidana, tapi karena pembelaan terpaksa, maka dia tidak dipidana penghapus pidana. Ya. Seperti itu ya. Adakah lagi yang bertanya? Tidak ada, mungkin kita cukup dulu ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.